Halo adik-adik, salam jumpa kembali bersama saya Ibu Imel. Video kali ini saya akan membahas soal mengenai integral fungsi rasional pecahan parsial, khususnya untuk keadaan faktor-faktor fungsi penyebut kuadrat berulang. Jika kamu merasa video ini bermanfaat dan ingin mengikuti video saya lainnya, silakan klik tombol subscribe. Nah, ini soalnya, selesaikan integral dari 3x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 tambah 16x kuadrat tambah 20x tambah 9 per x tambah 2 kali x kuadrat tambah 3 dikuadratkan dx. Nah, langkah awalnya kita pisahkan dulu fungsi rasional ini menjadi pecahan-pecahan parsialnya. Kita lihat dulu penyebutnya. Ada penyebutnya memiliki dua faktor. Ya, sebenarnya 3 faktor ya, karena ini pangkat 2, tapi dianggap 2 faktor dulu, yaitu x tambah 2 bentuknya adalah bentuk linear, dan bentuk kuadrat yaitu x kuadrat tambah 3, dan bentuk kuadrat ini adalah berulang, yaitu x kuadrat tambah 3 dikuadratkan. Ini yang keadaan di mana bentuknya adalah fungsi penyebutnya itu mempunyai faktor kuadrat dan berulang, yang seperti ini. Selanjutnya berarti kita tuliskan, nah kalau linear berarti bentuknya adalah a per x tambah 2 tambah, nah ini karena bentuknya adalah x kuadrat tambah 3 dikuadratkan, berarti jika kita bentuk ke dekomposisi menjadi pecahan parsialnya, berarti bentuknya adalah bx tambah c per x kuadrat tambah 3, ini sebenarnya adalah pangkat 1, keduanya x kuadrat tambah 3 pangkat 1, tambah dx tambah e per x kuadrat tambah 3 dikuadratkan. Perhatikan, nah ini bentuk, kalau dia bentuknya adalah punya bentuk penyebutnya memiliki faktor kuadrat berulang, berarti kita tuliskan dulu dari pangkat 1 sampai pangkat berulangnya sampai berapa. Ini seperti ini. Selanjutnya kita lakukan operasi penjumlahan pada pecahan. Kita samakan penyebut, yaitu dengan x tambah 2 kali x kuadrat tambah 3 dikuadratkan. Lalu kita bagikan dengan ini, berarti kan sisa x kuadrat tambah 3 dikuadratkan, hasilnya ya. Hasilnya adalah x kuadrat tambah 3 kuadrat dikalikan dengan a, hasilnya ini. A kali x kuadrat tambah 3 dikuadratkan ditambah, nah ini kita bagi lagi dengan ini, dikalikan dengan bx tambah c, hasilnya ini. Lalu ini lagi, x tambah 2 kali x kuadrat tambah 3 kuadrat, kita bagi dengan x kuadrat tambah 3 dikuadratkan, lalu kita kalikan dengan dx tambah e, kita peroleh dx tambah e kali x tambah 2. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan penyebutnya, yaitu x tambah 2 kali x kuadrat tambah 3 dikuadratkan, kita peroleh pembilangnya saja. Nah, kita peroleh seperti ini. Nah, saya tuliskan lagi di slide ini. Nah, sekarang berarti kita tinggal mencari nilai A, B, C, D, dan E. Nah, sekarang kita lihat dulu dengan cara mensubstitusikan nilai X yang mungkin. Nah, kita substitusi dulu. Pertama, kita cari, kalau yang mudah itu kalau kita substitusi dulu X pembuat nolnya. Kira-kira ada tidak X pembuat nol di sini? Ya, ada ya, yaitu X sama dengan negatif 2. Lalu kita substitusi. Kenapa kita substitusi dulu X pembuat nolnya? Karena itu lebih memudahkan kita dalam perhitungan. Karena ketika ada 0 di sini, ini kan berarti negatif 2 kali 2 tambah 2 itu sudah 0. Ini sudah 0, ini sudah 0. Berarti kan sisanya ini saja. Bisa paham? Nah, berarti kita sudah langsung dapat nilai A. A-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita substitusi nilai 0. Kenapa saya pilih 0? Nah, ini pembuat nolnya sudah tidak ada lagi. Berarti saya mencari nilai X lain yang memudahkan kita untuk melakukan perhitungan, yaitu ketika kita substitusi nilai X sama dengan 0. Jangan lupa kita langsung substitusi nilai A sama dengan 1, supaya tidak ada memuat variabel A lagi. Dan ternyata kita peroleh 3C tambah E sama dengan 0. Nah, ini merupakan suatu persamaan. Berarti kita tulis ini sebagai persamaan pertama.
Sekarang kita cari nilai X lain yang lebih memudahkan kita, yaitu X sama dengan 1. Dan ternyata kita peroleh persamaan baru, yaitu 4B tambah 4C tambah D tambah E sama dengan 12. Kita tulis ini sebagai persamaan kedua. Lalu X sama dengan negatif 1. Nah, kita cari X. Jadi penentuan X-nya ini supaya kita tidak terlalu sulit melakukan perhitungan. Karena ini pangkat 4, ada pangkat 3. Kalau kita bisa memilih X nilai yang lain, tapi akan semakin menyulitkan kita dalam melakukan perhitungan. Nah, ketika X sama dengan 1, kita peroleh persamaan 4B kurang 4C tambah D kurang E sama dengan 12. Kita tulis ini persamaan 3. Selanjutnya X sama dengan 2, dan kita peroleh persamaan baru, yaitu 14B tambah 7C tambah 2D tambah E sama dengan 36. Ini persamaan keempat. Kenapa kita sampai 4 persamaan? Perhatikan, selain nilai A, nilai yang kita cari adalah nilai B, C, D, dan E. Berarti ada 4 nilai yang harus kita cari. Berarti kita membutuhkan 4 persamaan. Kalau seandainya hanya 2 nilai, berarti kita butuh 2 persamaan. Kalau ada 3 nilai, berarti kita butuh 3 persamaan. Karena ini ada 4 nilai, berarti kita membutuhkan 4 persamaan. Nah, sekarang untuk menyelesaikan sistem linear 4 variabel ini, nah kita lihat mana yang persamaan mana yang lebih mudah diselesaikan, yaitu persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, kita lihat kalau kita selesaikan persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, itu kita peroleh 8C tambah 2E sama dengan 0. Nah, ini berarti kita sederhanakan dapatnya 4C tambah E sama dengan 0. Ini sebagai persamaan ke-5. Lalu kita selesaikan persamaan 5 dan persamaan pertama. Itu kita peroleh 7C sama dengan 0. Nah, itu berarti C sama dengan 0. Kita substitusi ke persamaan pertama. Nah, itu berarti E sama dengan 0. Lalu kita substitusikan nilai C dan E itu ke persamaan 2. Kita peroleh nilai 4B tambah D sama dengan 12. Jadi kita peroleh persamaan lagi. Kita tulis ini persamaan 6. Coba kita substitusi nilai C dan E ke persamaan 3. Ternyata kita peroleh persamaan 6 lagi. Berarti kita abaikan ini. Jangan tulis ini jadi persamaan 7. Kita sudahlah, ini kan sudah ada di persamaan 6. Berarti sekarang kita tinggal substitusikan nilai C dan E ke persamaan 4. Dan kita peroleh persamaan ke-7, yaitu 7B tambah D sama dengan 18. Nah, sekarang kita lihat ini semua nilai yang sama, itu B dan D ya. Berarti sekarang kita bisa selesaikan persamaan 6 dan 7. Dan kita peroleh nilai B itu sama dengan 2. Kita substitusi di salah satu persamaan, entah itu 7 atau 6. Nah, ini saya substitusi ke persamaan 6, dan kita peroleh nilai D sama dengan 4. Berarti kita sudah mendapatkan bentuk parsial atau bentuk pecahan parsial dari fungsi rasional ini, yaitu 1 per X tambah 2 tambah 2X per X kuadrat tambah 3 tambah 4X per X kuadrat tambah 3 dikuadratkan. Perhatikan baik-baik, kalau seandainya kita kurang yakin dengan nilai A, B, C, D, dan E yang sudah kita peroleh, kita bisa melakukan uji coba, uji ulang dengan cara kita operasikan ini. Operasi kita jumlahkan, kita samakan penyebut, terus kita jumlahkan, apakah kita mendapatkan kembali fungsi rasional ini. Kalau kita dapatkan kembali fungsi rasional ini, berarti nilai-nilai yang tadi kita peroleh itu sudah benar. Tapi jika tidak sama, berarti kita harus mengerjakan ulang, bisa saja terjadi kekeliruan dalam menentukan nilai A, B, C, D, dan E. Semoga sampai sini adik-adik sudah paham. Nah, kalau adik-adik sudah paham, kita bisa lanjut untuk mengintegralkan. Nah, berarti kita bisa tulis seperti ini. Selanjutnya kita integralkan masing-masing pecahan ini. Ini saya bisa tulis.
Nah, ini saya bisa tulis integral dx tambah 2 per x tambah 2 tambah, nah ini langsung, ini karena 2x dx itu sama dengan dx kuadrat tambah 3, berarti sudah ini sudah pas, ditambah, nah sekarang ini dx kuadrat tambah 3 itu adalah 2x dx, nah yang ada adalah 4x, berarti saya harus kalikan dulu dengan setengah supaya bentuknya nilainya yang ini masih sama dengan pada baris sebelumnya. Jadi kalau ini kita dapat 2 ya, 2. Nah, 4x ini, oke, 4 kali setengah ya, 2 sama dengan 2. Berarti kita peroleh ln mutlak x tambah 2 tambah ln mutlak x kuadrat tambah 3. Nah, ini kita bisa saja tidak menggunakan tanda mutlak, karena apa? Karena sudah dijamin bahwa nilainya pasti positif, berarti tidak perlu menggunakan tanda mutlak untuk kasus yang ini ya. Sedangkan yang ini tetap menggunakan tanda mutlak karena kita tidak tahu apakah nilainya positif atau negatif. Oke, sekarang ini 4 bagi 1/2 itu 2. Nah, hasil dari integral yang ini itu adalah negatif 1 kali x kuadrat tambah 3 pangkat negatif 1 ditambah dengan c. Nah, ini kita bisa tuliskan seperti ini. Ln mutlak x tambah 2 tambah ln x kuadrat tambah 3 kurang 2 per x kuadrat tambah 3 tambah c. Nah, ini sebagai latihan. Nah, latihan jika adik-adik ingin lebih paham mengenai integral fungsi rasional menjadi pecahan parsial, khususnya untuk faktor-faktor kuadrat dan berulang, silakan adik-adik kerjakan. Lalu silakan cocokkan jawabannya dan akan saya bahas pada video selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik.